La 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 Oke kawan, kali ini kebenaran nggak review film Papa Zola The Movie. Game on. Kuasa simulasi. Oke, ini di sini gue udah cosplay jadi Papa Zola. Ini gue udah pakai topengnya ya, topengnya Papa Zola. Terus juga ini gue udah pakai jubahnya ya, walaupun kostumnya kagak niat, rambutnya belum sama juga ya, nggak apa-apa lah ya. Gue cosplay budget aja gitu. Nah, langsung aja. Gue bener-bener sangat menanti-nantikan film ini gitu, dan ini juga adalah film awal tahun yang menurut gue baik untuk di Indonesia. Bagi kalian yang belum tahu, kalau misalnya film Papa Zola The Movie Game On ini sebenarnya udah tayang duluan di Malaysia, kemudian baru sebulan 2 bulan kemudian barulah tayang di Indonesia. Dan gue juga sempet nonton film ini di first screeningnya ya, walaupun kagak premier. Gue kagak tahu gimana caranya diundang ke premier film gitu-gitu ya. Tapi ya nggak masalah lah, setidaknya gue bisa nonton duluan sebelum kebanyakan orang umum bisa nonton duluan gitu. Ya, selamat datang para fans Boboiboy. Gue yakin banyak banget dari kalian yang nonton review film Papa Zola ini karena kalian udah nonton film Boboiboy duluan gitu, sehingga kalian mau nonton film Papa Zola ya. Gue yakin banget lah orang yang nonton Papa Zola ini awalnya kenal dari Boboiboy duluan dan baru dia nonton film Papa Zola ini. Dikit banget bagi kalian yang orang awam yang emang nggak tahu apa-apa, terus misal ngelihat poster film Papa Zola di XX1 ataupun di CGV, terus kalian tertarik nih buat nonton, kayaknya film ini menarik juga buat ditonton. Karena gue sendiri kalau misalnya seandainya gue jadi orang awam, gue nggak bakalan seperti itu, kecuali kalian diajak sama anak kalian atau mungkin sama teman kalian yang tahu film Papa Zola dari Boboiboy ini. Dan Papa Zola ini juga adalah pecahan franchise dari Boboiboy, yang dimana Papa Zola ini kan adalah gurunya si Boboiboy sendiri, yang akhirnya dia sudah terpisah dengan Boboiboy. Boboiboy menjalani story-nya sendiri, dan Papa Zola kayaknya juga pengen dibuat franchise-nya sendiri, pengen dibuat story-nya sendiri gitu. Dan gue nggak tahu nih apakah franchise Papa Zola ke depannya lebih mengarah ke superhero atau lebih mengarah kayak ke genre family slice of life, kayak misal yang series Papa Pipi yang udah tayang di YouTube-nya Monster itu, gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya untuk sambutan awal dari film Papa Zola yang udah muncul kemarin, nah gue bakalan review nih ya. Kedepannya lah, ke depan video ini berjalan, gue bakalan review. Gue bakal ngasih kayak apa namanya, plus minusnya ya. Plus minus, gue juga ada ngerasa minusnya walaupun dari awal gue udah happy kayak gini. Tapi mohon maaf banget nih, gue disclaimer dulu di awal, minusnya untuk sebuah film ini tuh adalah bertujuan untuk setidaknya mengoreksi terlebih dahulu lah. Gue bukan seorang reviewer yang wah atau gimana, gue juga bukan seorang kritikus film. Gue hanya penikmat film yang dimana ketika gue menonton film, oh ternyata ini filmnya seperti ini, yang dimana akhirnya gue lampiaskan itu semua ke channel YouTube gue pribadi yang alias gue review filmnya seperti itu. Pertama-tama dari first impression dulu, gue excited banget sama film Papa Zola ini ya, karena yang tadi gue bilang, karena gue tahu film ini dari Boboiboy. Dan yang tadi gue nyanyiin di awal sama setel di awal lagunya itu yang la 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 la, itu bener-bener gua dari kecil, gua lupa kecilnya gua itu kapan, kayaknya TK atau ya TK SD, TK SD awal-awal lah gua nonton film Boboiboy itu di TV. Ketika lagu itu diputar, lagu itu tuh terngiang-ngiang banget di kepala gua, sama tim songnya Boboiboy Halilintar itu yang gua suka gitu loh. Dan ketika gue menonton film Papa Zola ini, gue berekspektasi dong, apakah tim song ini bakalan muncul lagi di film Papa Zola The Movie. Dan ternyata beneran muncul, yang dimana berarti film ini juga mengandung unsur nostalgianya. Tapi gue nggak tahu nih apa namanya, itu emang beneran tim song yang dimunculkan kembali atau adalah sebuah tim song baru, yang dimana itu tuh patokannya adalah pakai tim song yang dulu. Jadi ya kayak dibuat ulang, tapi berdasarkan tim song yang udah dibuat dulunya itu, sehingga yang baru ini bukan terbilang tim song yang lama. Ya, maksud gak sih kalian? Jadi itu bukan tim song yang lama dimunculin kembali, tapi dibuat ulang, atau mungkin emang remaster aja, dibuat baru, dibagusin atau gimana gitu. Tapi ya gue cukup senang ketika mendengar itu kembali. Bagi kalian yang tahu tentang masalah ini, silahkan coba kalian koreksi di kolom komentar aja kalau misalnya gua salah. Siapa tahu gua mungkin malah salah denger gitu. Mungkin musik itu nggak muncul tapi guanya aja yang kayak
saking gue berekspektasinya seakan-akan musik itu muncul di otak gue gitu. Bahkan kalau lo tahu lagunya itu, musiknya itu gue pakai buat apa namanya, trailer film UKK gue nih. Gue kasih cuplikannya dikit nih. La 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 Saking cintanya gue sama tim song itu ya, makanya gue sebenarnya suka sama beberapa lagu Bobo Boy sama tim songnya Bobo Boy, karena menurut gue unik gitu. Dan Bobo Boy sendiri juga, franchise-nya Bobo Boy itu masuk ke top 3 animasi yang bener-bener gue suka. Dan kalian juga bisa cek videonya, itu masuk top 3 animasi dari seluruh dunia yang gue suka franchise-nya gitu, secara keseluruhan. Walaupun Bobo Boy emang masih ongoing, tapi itu udah masuk ke top 3 gue. Kenapa demikian? Ya karena Bobo Boy sendiri tuh punya 3 unsur yang dimana itu tuh bisa disatukan, dan menurut gue itu tuh jadi berhasil. Kayak yang pertama dari segi actionnya ya, karena emang ini adalah film superhero kan. Terus kedua dari segi komedinya, karena ini adalah film keluarga komedi juga. Dan ketiga dari segi plotnya, yang dimana biasanya rata-rata film anak-anak itu tidak memiliki plot yang bagus atau yang nggak terstruktur, kayak cuman sekedar lewat aja. Kayak mungkin ya, ini bukannya gue menjelekkan suatu franchise atau gimana, tapi kalau misal kayak Upin Ipin gue nggak bakal bilang plotnya jelek, tapi secara garis benang merah secara keseluruhan dari awal film Upin Ipin tayang gitu sehingga sekarang, ya itu kan hanya sekedar slice of life doang, nggak ada sangkut pautnya kayak film pertama keduanya. Ya mungkin adalah di beberapa episode kedepannya muncul, ada beberapa episode sebelumnya yang juga pernah disinggung ya, tapi emang itu adalah sebuah kehidupan dari Upin Ipinnya tersebut. Tapi kalau Bobo Boy ini enggak gitu loh. Emang dari episode awal sampai episode akhir itu memang semuanya itu tergabung menjadi satu. Kayak bisa gue bilang nggak ada episode fillernya. Atau mungkin kalian ada koreksi sedikit di bagian sini, silahkan koreksi gue juga di kolom komentar. Bahkan ketika Bobo Boy Galaxy yang movie keduanya itu muncul, nah ini juga apa namanya, yang dulu dari film Bobo Boy seri Majapahitnya itu dirombak ulang juga, bukan dirombak ulang, kayak soft reboot lah, dibuat soft reboot sih. Ada episode yang ditambahin awalnya, yang ditambahin Mecha Matonya, yang ditambahin si Amato bapaknya Bobo Boy itu, yang kalian tahu sendiri lah, kalian bisa tonton di channel YouTube Monster, kayaknya ada di situ. Terus juga sekarang akhirnya ditambahin lagi nih franchise-nya si Papa Zola. Apakah Papa Zola mengandung 3 unsur yang gua sebutkan tadi, dari segi komedi, dari segi superhero-nya, dari segi plotnya? Jawabannya adalah jujur iya, dan itu kenapa gue seneng banget setelah menonton film ini gitu. Tadi ketika kita udah bahas audionya, sekarang gue pengen ngebahas bagian plotnya terlebih dahulu. Sebelumnya gue disclaimer warning buat kalian, bagi kalian yang emang belum nonton, maksudnya kayak belum nonton film ini, dan kalian pengen mendapatkan elemental surprise dari film ini gitu kan. Jangan lanjutin video review gua kali ini. Kalian stop aja sampai sini, kalian mending tonton dulu aja tanggal 23 Januari ada di bioskop, dan barulah kalian mungkin kalau misalnya pengen mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai filmnya, tentang reviewnya, ya kalian boleh balik ke sini. Karena bener-bener dah, walaupun review itu ada yang bilang review non spoiler, tapi jujur aja review itu sebenarnya udah spoiler gitu. Misal kayak ini, misal aja ya, misal kalian coba nonton film A, bagus banget karena ntar di akhirnya endingnya si ini bakal mati. Misal ini gue nggak ngomongin film Papa Zola, beneran jujur. Misal aja seperti itu gitu loh. Ya kalian kayak, oh ya udah, kapan karakter ini bakalan matinya, tanpa kalian sadari itu udah terkena spoiler duluan. Atau mungkin kayak, kalian coba tonton film B deh, nanti ada plot twist di bagian awalnya, ya kan? Sebelum orang nonton, orang udah ke spoiler duluan gitu loh. Dan ya kalau misalnya kalian emang nggak masalah sama spoiler, atau mungkin kalian kayak, oh gue pengen tahu dulu lah filmnya kira-kira sebagus apa sih, karena gue emang nonton bioskop setahun sekali, atau mungkin bioskop dari rumah gue emang udah jauh, harga tiketnya mahal, gue nggak mampu ini segala macam, jadi sehingga gue harus nonton reviewnya terlebih dahulu, baru apakah bisa terbilang worth it atau enggak nonton di bioskop. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Pertama dari bagian plotnya. Sejujurnya kalau untuk bagian plot ini menurut gue plus minus, ini gue udah langsung ngomong ke bagian yang krusialnya aja gitu loh. Karena gini, ketika gue nonton Bobo, ini kita perbandingannya gini aja deh. Ini kan film superhero animasi Malaysia gitu ya, yang dimana perbandingannya ya gue bandingin aja sama film Bobo Boy sendiri dari studio yang sama. Dan juga gue pengen ngebandingin sama film Agent Ali The Movie, yang satu sama keduanya mungkin boleh lah, karena kemarin juga kan sempat
muncul Agent Ali The Movie yang kedua gitu. Kalau untuk dari segi plotnya, gue mohon maaf, gue bakal bilang ini adalah bagian yang plus minus. Kenapa plus minus? Karena plot dari film Papa Zola sendiri ini itu menggabungkan dua timeline yang berbeda. Ada timeline masa sekarang sama ada timeline dari masa lalu. Nah, bagi gua kalau misalnya film ini ditunjukkan buat orang dewasa yang untuk mengenang nostalgia atau yang udah mengenal Bobo Boy terlebih dahulu baru nonton film Papa Zola, ini film memang cocok banget buat orang-orang yang seperti itu. Akan tetapi orang-orang yang seperti itu kan dimana sekarang rata-rata kayak gua lah, udah pada kuliah, udah pada kerja, mungkin paling-paling ringannya udah kayak SMP SMA, mungkin itu masih tahu Papa Zola lah. Tapi bagi gua menurut gua baik yang Gen Z Gen Z nggak tuh, Gen Alpha ke bawah yang mereka baru kenal Papa Zola dari film Boboiboy Galaxy, yang dimana itu tuh menurut gua kayak masih terlalu baru lah untuk menikmati film Papa Zola ini. Kalau misalnya pun film ini ditunjukkan untuk anak-anak yang alias dimana untuk Gen Alpha sendiri, menurut gua film ini tidak cocok untuk mereka. Kenapa demikian? Ya karena itu, ini ada dua timeline yang berbeda, yang dimana menurut gua itu pusing banget kalau misalnya untuk anak-anak 7 tahun ke bawah itu menonton film ini. Ya walaupun ratingnya segala usia, ya nggak tahu lah, kalian bisa koreksi sendiri lah kalau misalnya ada info yang salah dari review gua kali ini. Walaupun ratingnya segala usia, akan tetapi kalau misalnya dari segi plotnya aja itu udah nggak sederhana. Dan juga di dalam film ini tuh banyak banget plot yang bertebaran. Nih, kita hitung ya, kayak misal dari segi plot Papa Zola yang menjadi ayah, terus juga tentang si pipinya yang pengen liburan, terus juga tentang rancangan jahat villainnya ini gue nggak akan spoiler secara belak-belakan, tapi kalian mudah-mudahan bagi kalian yang belum nonton, kalian tetap bisa menikmati gue lah gitu. Terus juga kayak misal dari para karakternya, background karakternya, terus juga tentang pengkhianatan ntar di akhir-akhirnya, terus juga tentang tambahan lagi ada bumbu-bumbu lain lagi, belum juga bumbu nostalgianya yang dimana gue nggak bisa sebutin satu-satu ya karena emang banyak banget pak. Beda sama film kayak misal Agent Ali The Movie 1 yang berfokus kepada tentang Iris Neo ya kalau nggak salah, iya Iris Neo. Tetapi juga barulah dikasih kayak bumbu tambahannya tentang ibunya si Agent Ali itu, simple kayak gitu doang gitu loh untuk ukuran movie. Terus juga misal Boboiboy The Movie yang pertama tentang penyelamatan Ochobot gitu, tentang Power Spera, tentang bola kuasa, udah sesimpel itu doang. Terus juga tentang si Galaxy yang kedua tentang Shirtaka, tentang penguasaan kuasa elemental gitu kan. Udah kelar, simple, cuman sampai situ aja tuh. Untuk Papa Zola The Movie Game On, oke lah kita anggap plotnya juga simple tentang menyelamatkan bumi dari invasi alien jahat. Iyakah seperti itu? Karena yang gua tangkap setelah menonton tidak seperti itu gitu loh. Ya mungkin gua salah informasi atau mungkin ekspektasi gua terlalu tinggi. Kalian boleh debatin banget di kolom komentar. Terus juga kalau misalnya untuk segi experience, apakah film ini wajib ditonton di bioskop atau enggak? Kalau misalnya gue bilang sekarang wajib banget. Kenapa wajib banget? Ya karena satu hal sebenarnya wajib banget, itu karena gue nggak pengen Boboiboy Ark Burlatan atau movie yang ketiganya itu nggak tayang di Indonesia pak gitu. Karena Boboiboy The Movie 3 ini tayang enggak di Indonesianya itu tuh tergantung dari kesuksesan film Papa Zola ini. Akan tetapi jadi sebuah minusnya juga kayak yang tadi gue bilang di awal. Film Papa Zola ini gue yakin banget loh, orang awam yang iseng ke bioskop atau orang awam yang nggak tahu sama sekali tentang Boboiboy, dia tuh nggak tertarik buat nonton film Papa Zola ini. Sehingga menurut gue ini kayak, lah, tolong jangan jadikan patokan Boboiboy movie Ark Burlatan itu tuh Papa Zola ini apakah laku apa enggak, gue nggak tahu gitu loh. Karena kemungkinan besar menurut gue Papa Zola movie ini nggak bakalan terlalu laku di Indonesia ya, karena emang pasarnya belum terlalu menyebar di Indonesia ini. Yang tahu Papa Zola cuman bocah-bocah yang nonton Boboiboy doang gitu loh, bocah-bocah yang udah agak gedean gitu, atau mungkin bocah-bocah kecil yang tahu Papa Zola dari Boboiboy Galaxy terus ngajak emak bapaknya buat nonton ini juga gitu. Ya cuman mudah-mudahan setelah kalian menonton video ini, kalian bisa tertarik buat nonton film Papa Zola ya, karena gue akuin banget lah universe-nya Boboiboy ini, superhero Boboiboy ini menurut gue unik banget gitu loh. Bahkan lebih unik, nggak lebih unik sih, maksudnya ada keunikan tersendiri atau ciri khas tersendiri ketimbang film superhero luar kayak Marvel atau DC. Gue berani jamin dah. Kenapa? Makanya banyak banget
orang-orang gitu, bahkan yang udah kerja masih nontonin Boboiboy ya karena emang seseru itu gitu loh. Nah, apakah film ini rekomendasi juga buat kalian yang pengen mencari hiburan? Jawaban dari gua adalah iya, tapi minusnya balik lagi karena ini plotnya sebenarnya nggak simple Pak gitu. Walaupun memang banyak komedinya juga yang bisa menghibur kalian, tapi kalau misalnya kalian emang kayak apa ya, berharap bener-bener full terhibur, menurut gua nggak terlalu juga di sini. Terus juga gue pengen ngebahas plotnya secara isinya nih tentang tentang karakternya Papa Zola ini. Menurut gua nih untuk film Papa Zola The Movie kali ini tuh sedikit minus. Gua tau lah Monster itu banyak banget elemen kejutannya gitu, banyak banget elemen kejutan ya, entah dari movie-nya, entah dari seriesnya juga pasti banyak. Kayak misal kalau Boboiboy yang awalnya cuma punya 5 kekuatan, tiba-tiba langsung bisa nguasain tahap 2 semuanya kayak yang di movie pertama, tiba-tiba nambah lagi 2 kekuatan jadi 7, yang dimana untuk mengakhiri plot dari film-film monster itu template-nya udah kelihatan banget, yang dimana ntar akhir-akhirnya itu pasti bakal dikasih elemental surprise, yang dimana kayak misal Boboiboy Galaxy Season 2 kemarin yang Baraju, yang kita nggak nyangka Nova dan Blizzard bakalan muncul karena di komiknya nggak muncul, akhirnya jadi muncul. Dan munculnya juga emang agak, menurut gua nih ya, agak terpaksa sih, walaupun memang udah di spill, udah di spoiler dari episode 3-nya kalau nggak salah, atau episode 4-nya, yang dimana udah hampir berubah jadi Nova dan Blizzard. Tapi kalau misalnya secara tiba-tiba dia udah nguasain seperti itu, menurut gue itu masih agak terpaksa gitu. Karena emang Monster ini mengandalkan elemen kejutan lah dalam film-filmnya, yang dimana itu sehingga kalau misalnya bagi para penonton yang emang nggak serius gitu, kayak emang udah tau lah ini film anak-anak, film hiburan, ketika dikasih elemen seperti itu, ya mereka terima-terima aja, mereka kayak wah banget gitu. Dan emang untuk gue sendiri ya emang gue masih fine-fine aja, cuman ya ntar gue bakal ngebahas tersendiri lah untuk Boboiboy Galaxy Season 2-nya, ntar mungkin gue bakal review dengan video tersendirinya. Nah, tapi kalau misalnya untuk di film Papa Zola ini adakah elemental surprise-nya? Tentu saja ada, dan menurut gue itu kagak menurut gue kagak bener-bener elemental surprise. Justru malah gue kayak aduh sayang banget kenapa plotnya dijadikan seperti itu. Ini bagian ini udah spoiler banget nih. Gue pengen nge-spoiler ke kalian gitu yang udah nonton. Tapi bagi kalian yang gue ingetin sekali lagi lah, jangan kalian lanjutin nonton video ini kalau misal kalian belum nonton film Papa Zolanya itu. Ini sekalian mudah-mudahan kalau misalnya Monster ngelihat video gue ya, gue bilang sekali lagi lah, gue bukan reviewer yang tingkat tinggi gitu. Gue hanya penikmat film, tapi apa yang gue rasakan gue keluarin unek-uneknya di video gue, oke? Yang gue nggak suka dari film Papa Zola itu adalah pertama dari segi gimana dia dapat powernya. Nah, makanya itu kan ya emang nggak sengaja dibuat dua plot yang berbeda, dua garis waktu yang berbeda, zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu Papa Zola udah nguasain kekuatannya, terus dia lupa ingatan kan karena emang udah berhasil kembali ke dunia luar gitu kan, yang di gamenya Papa Zola di zamannya Boboiboy Majapahit itu kan udah berhasil keluar, akhirnya nikah sama Mama Zilla, bukan nikah sama Mama Zilla, sebelumnya udah nikah tapi akhirnya mereka lanjut punya anak si Pipi itu. Terus juga ya udah kekuatannya berhenti sampai situ aja gitu loh. Dan di film Papa Zola The Movie-nya ini gimana cara biar Papa Zola yang segendut itu, yang sebeban itu, ketika nggak beban sih ya, tetaplah ada bantu-bantunya juga di film Boboiboy, cuman yang maksud gue tuh kayak ya emang dia tuh bukan tipikal yang superhero banget gitu loh. Dia membantu tapi sebagai support. Jadi kayak misalnya kalau di Mobile Legends gitu, gimana caranya mengubah role Papa Zola yang dia jadi tank support tiba-tiba berubah menjadi assassin fighter gitu kan. Kalau misalnya dalam film ini dia nggak ditunjukin kayak latihan kayak misal film superhero lainnya. Kalau film superhero lainnya kan kayak ditunjukin mereka ada latihannya, terus juga ada menghadapi konflik yang bener-bener serius banget baru mereka bisa berubah. Nah, kalau misalnya di film Papa Zola ini yang gua rasain ketika gua udah nonton adalah dia bisa menjadi karakter lebih kuat cuman karena device doang gitu loh. Alias hingga kayak ini tuh apa sih? Bukan plot device juga sih. Plot device tuh beda lagi kayaknya gambarannya, atau mungkin plot device kalian bisa koleksi di kolom komentar. Yang dimana dia tuh kayak ditanemin ulang ingatan yang lalunya sehingga kemampuannya balik lagi. Udah cuman sekedar itu doang, yang sehingga gua nggak ngerasa kayak surprise banget untuk kenaikan levelnya Papa Zola yang dari tank support menjadi assassin fighter. Pertama itu. Terus yang kedua adalah ketika sudah menuju akhirnya yang dimana kalian tahu sendiri Papa Zola dimakan sama si Pipi yang berubah jadi dinosaurus juga.
yang berubah jadi monster lah, hampir sama kayak mamanya. Terus dia ngemakan si Papa Jolanya, makan bapaknya sendiri. Terus dikasih momen-momen throwback, momen-momen flashback gitu kan, kayak dari kenangan-kenangan mereka masa lalu, bukan masa lalu dari series Papa Pipinya mungkin juga ada. Terus juga kayak dari yang movie itunya juga ada gitu loh. Terus juga setelah itu tiba-tiba Papa Zola bangkit laginya karena apa? Karena ada sabuk yang dimana itu tiba-tiba diretas sama si Otoy sama apa alien berlian juga kalau nggak salah. Mereka berhasil ngeretas. Terus akhirnya ya udah nih Papa Zola, lu dapat nyawa tambahan lagi. Menurut gua itu tuh terlalu terburu-buru banget gitu. Gua yang tadi awalnya udah wah menjadi kayak ada. Jujur menurut gue seperti itu. Beda sama movie pertama atau movie kedua, iyalah elemental surprise, tapi itu tuh seakan-akan kayak bukan nge-cheat karena emang udah dikasih cobaan berkali-kali dulu baru superhero-nya ini bisa bangkit gitu. Apalagi di movie keduanya kan, movie yang kedua yang dimana dia tuh dikasih latihan dulu sama Tokasa sehingga dia bisa berpikir semakin cerdas, akhirnya bisa ngabungin fusion gitu. Kalau misalnya Papa Zola ini enggak, sekedar kayak menurut gue di film ini tuh Papa Zola cuma nge-cheat menuju kemenangannya. Terus juga kalau misalnya dari segi villainnya, dari segi motivasi villainnya oke lah, bener-bener simple banget film ini karena emang dia nganggep kalau misalnya kita nggak bisa ngelawan alien ya sehingga kita harus gabung sama aliennya itu. Apakah motivasi itu bisa diterima? Gue rasa iya bisa diterima, nggak masalah gue juga. Dan juga film ini tuh, maksudnya villainnya ini tuh menurut gue unik karena baru pertama kali ini di bagian movie kayak misal Mekamato, Bobo Boy, 1-2 sama Papa Zola, baru kali ini villain utamanya adalah seorang manusia yang beneran manusia dari bumi. Kecuali Art Gurlatan itu villainnya bukan manusia loh sebenarnya. Itu tuh juga alien yang rasanya mirip kayak manusia, kayak si Pang sama Kapten Kaizo itu kan hanya sekedar alien yang mirip ras manusia. Kalau ini bener-bener manusia yang dari bumi gitu. Menurut gue makanya villain dari film Papa Zola ini unik banget, berani banget buat beda gitu dari ketiga film sebelumnya dan satu film yang akan mendatang tersebut. Dan terakhir gue pengen ngebahas sedikit lagi sih tentang audionya. Oh enggak, satu lagi visual, gue lupa lagi. Ini udah agak lama durasinya ya. Nggak apa-apa lah, ini kayaknya video review gue yang agak lama lah inilah. Kalau misalnya ngomongin dari segi audio, experience ketika menonton di bioskop, menurut gue ini agak sedikit dibilang biasa kalau misalnya dibandingin sama film Agent Ali di movie kedua kemarin. Film Agent Ali movie kedua kemarin gue akuin dari segi visual dan sama dari segi audio itu emang bagus banget gitu. Dari segi artikulasinya, dari segi pergerakan motion animasinya itu emang bagus gitu. Dan yang paling gue respect itu adalah dari segi bagian audionya karena emang sebagus itu ketika dinikmatin di bioskop. Tapi ketika film Papa Zola ini gue cuma menemukan beberapa sound effect ataupun dari segi musiknya yang dimana menurut gue itu bagus dan ngena banget ketika di film ini. Dan juga kalau misalnya dari segi lagu tambahannya kan tiap movie kan ada beberapa lagu yang dikasih kan. Kalau misalnya di film Papa Zola ini yang jika tidak hari ini itu kan emang udah ada lagu sebelumnya dan ini ada lagu barunya yang dimana lagu barunya ketika diputar di film Papa Zola ini sendiri, gua nggak ngerasa itu tuh ngena banget dan emang nggak ngena sama sekali menurut gua. Beda sama dua film Bobo Boy sebelumnya yang dimana Fire and Water, terus juga yang kita masih di sini setidaknya itu tuh udah ngena banget di hati gue ketika pertama kali film itu diputer. Nah kalau misalnya di film Papa Zola ini lagunya diputer ketika dia mau berantemnya yang dimana menurut gue itu justru malah kayak jadi sayang banget. Mungkin lagunya ini bisa ngena di hati gue tapi sayangnya momen ketika diputernya ini nggak pas aja gitu loh. Kalau misalnya dibandingin sama Mekamato juga menurut gue agak kurang lah. Gue nggak tahu kenapa makin kesini Monsta tuh ketika ngebuat lagu kayak makin kurang unik, makin kurang kayak bisa ngena di hati gua. Ya mungkin di hati gua aja, mungkin gua nggak tahu lah di hati kalian gimana untuk lagu-lagu barunya dari Monsta, film-filmnya Monsta gitu. Dan terakhir gua pengen ngebahas dari segi visualnya. Gua nggak tahu, kayaknya Monsta kali ini tuh gunain software baru yang gua tahu loh ya. Makanya kalau misalnya kalian nonton Bobo Boy Galaxy yang season 2 tuh dari segi artikulasi pergerakannya itu agak beda dari movie-movie sebelumnya. Dan dari segi grafisnya ini kita bedain dulu lah, simpelnya gini aja lah, dari segi pergerakan animasinya sama dari segi grafisnya. Kalau dari segi grafisnya gitu kayak shader tuh dari segi pencahayaan, teksturnya itu gua akuin emang udah top banget lah. Bahkan gua bisa bilang 11/10 udah lewat dari batas bagusnya gitu. Emang udah menurut gue emang bagus banget gitu. Tapi kalau misalnya dari segi pergerakan animasinya, mohon maaf gue bisa bilang masih agak kaku, Pak.
masih agak kaku tuh kadang kayak di beberapa momen gue ngeliat kayak pergerakannya ada yang terlalu lebay, ada juga yang kayak enggak, malah kayak kurang pergerakannya. Menurut gue kayak masih terlalu licin lah kalau untuk dari segi pergerakannya. Ini juga yang gue rasain kalau dari Boboiboy Galaxy yang season 2. Gue nggak masalah sama grafisnya, tapi gue masalahin tentang pergerakan animasinya itu. Ya kalian bisa perbandingin sendiri aja lah, kalian tonton aja lah film-film Boboiboy Majapahit atau Boboiboy Galaxy yang season 1 dibandingin sama season 2-nya sama Papazola The Movie ini. Dari segi pergerakan modelnya itu tuh bener-bener ketara, beda banget. Kalau gue pribadi jujur, gue adalah tipikal yang masih mending kalau misalnya pergerakan animasinya itu bagus, tapi kalau misalnya grafisnya jelek itu gue masih nggak masalah gitu loh. Boboiboy versi Majapahit gue bisa ulang nonton berkali-kali, tapi Boboiboy Galaxy season 2 gue sekali nonton aja ngerasa kayak udah cukup gitu loh. Atau mungkin ya karena emang masih baru juga, menurut gue sih enggak ya, karena ketika season 2-nya ini udah muncul, sebelum tidur aja gue masih ngulang-ngulang video Boboiboy versi Majapahit itu berkali-kali. Dan terakhir gue bakalan ngasih rating buat Papazola The Movie ini tuh, mohon maaf banget, tapi gue bakal ngasih rating film ini 7/10. Menurut gue ini kagak dibilang jelek kagak, tapi dibilang bisa menikmati iya, tapi kalau misalnya dibilang bagus menurut gue juga masih enggak dulu, sayang banget gitu loh, karena emang dari segi yang paling krusialnya, dari segi plotnya aja menurut gue itu masih kayak agak kurang. Kalau misalnya dari segi lainnya grafisnya cuman menang dari segi grafisnya doang. Kalau misalnya dibandingin sama beberapa Boboiboy movie sebelumnya, sama film Agent Ali The Movie, sama Mekamato The Movie, menurut gue ini film masih kalah gitu loh. Bahkan bisa gue bilang ini adalah movie monster yang menurut gue, mohon maaf, paling bawah untuk saat ini. Gue jujur-jujur aja, gue fair-fairan aja, gue mohon maaf sekali lagi, gue bukanlah reviewer film atau kritikus film yang bener-bener wah, tapi gue hanya penikmat film yang dimana ketika gue telah menonton filmnya, gue keluarin unek-unek gue di video channel YouTube gue.